Makasih sebelumnya untuk tim Intip Kuliah udah mengundang kami untuk memberikan informasi mengenai program-program studi di STMKG. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilu Jenita Asdia Putri, biasa dipanggil Jenita. Asal saya dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya sedang mengenyam pendidikan tentunya di STMKG, Prodi Meteorologi semester 5. Oke, semester 5. Dan berarti rantau nih ya, anak rantau ya? Iya. Oke, nah kalau misalnya meteorologi sendiri, itu jenjang maksudnya lama pendidikannya itu berapa tahun ya? Jadi untuk seluruh prodi di STMKG itu semuanya Mm-mm. sama D4, jadi 4 tahun semua, nggak ada yang 4 tahun D3. ya. Ya. Oke, berarti tinggal sedikit lagi nih ya, lulus ya. Iya. Amin. Oke nih Kak, kita langsung aja nih ya Kak, tanya jawab nih tentang prodi meteorologi itu boleh digambarkan nggak Kak, seperti apa sih secara umum gitu? Oke, jadi prodi meteorologi seperti namanya aja ya, meteorologi kan Hmm. definisi ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Jadi kita Hmm. khususnya itu mempelajari tentang fenomena-fenomena atmosfer nih, entah dia fisis, Hmm. dinamis, bahkan komputasi meteorologi juga kita pelajarin. Selain itu kita Hmm. juga mempelajari tentang oceanografi, karena seperti yang kita Oke. ketahui, laut sama atmosfer kan punya hubungan ya. Ya. Seperti itu, Kak. Oke, berarti IPA banget lah gitu ya pastinya. Iya. Nah Kak, terus dulu apa sih yang jadi alasan milihnya meteorologi di SMKG? Karena setahuku kalau di universitas ada nggak sih Kak jurusan meteorologi biasanya? Untuk prodi meteorologi sendiri di beberapa universitas ada, kayak ITB, IPB itu Hmm. ada. Cuman Hmm. sedikit gitu ya, Kak. Kalau Hmm, alasan oke. saya sih kenapa Hmm. pilih prodi meteorologi, pertama itu kuota. Jadi kan STMKG Hmm. punya 4 prodi. Nah, salah satu Hmm. kuota yang paling banyak itu yang dicari waktu angkatan saya sih Hmm. meteorologi. Jadi change Hmm. buat masuk dapetinnya itu kan lebih besar daripada prodi-prodi yang lain. Oke. Ya, selain Hmm. itu juga kayaknya asik gitu kan tahu tentang Hmm. cuaca nih, karena jarang juga Hmm. universitas-universitas yang ada jurusan meteorologi ini. Oke, jadi melihat peluang juga gitu ya Kak ya. Memangnya Kak Iya, kuota penerimaannya itu berapa orang sih Kak kal biasanya gitu? jadi terkadang tiap tahun itu beda ya, tergantung Hmm. kebutuhan. Untuk tahun Hmm. saya yang kemarin tahun 2018 itu dibutuhin 4 kelas untuk Hmm. meteorologi, kemudian satu Hmm. geofisika, satu Hmm. klimatologi, kemudian 4 instrumentasi MKG. Oke. Nah, terus Kak boleh dikasih bocoran sedikit barangkali ya mata kuliahnya itu seperti apa gitu Kak di jurusan meteorologi di SMK. Nah, jadi kan udah tahu STMKG itu kan basicnya tuh IPA banget ya, dasarnya IPA banget. Hmm. Jadi Hmm. dari semester 1 kita tuh udah belajar fisika 1, terus semester 2 Hmm. fisika 2, fisika Hmm. 3, fisika 4. Semakin lama semakin jenjangnya tinggi tuh dipecah lagi. Nanti ada fisika Hmm. awan, terus ada meteorologi dinamis. Untuk khusus Hmm. meteorologi ya, meteorologi maritim, meteorologi penerbangan, subtropis, bahkan sampai analisa cuaca. Jadi Hmm. gitu. Oke, nah biasanya kalau prodi-prodi yang IPA banget atau saintek gitu ya pasti biasanya tuh banyak praktikumnya gitu. Nah kalau di meteorologi sendiri gimana nih Kak? Untuk kita ada praktek, kan karena kita nanti akan jadi ASN BMKG ya. Jadi kita Hmm. prakteknya itu langsung di stasiun BMKG. Entah itu mungkin kita Oke. nerbangin pibal atau pilot balon, kemudian rason atau Hmm. radioson, terus belajar ngamat juga pakai alat-alat Hmm. meteorologi, belajar nyandi, Hmm. kayak gitu, Kak. Hmm. Oke, beragam banget gitu ya praktikumnya. Nah, yang paling berkesan banget gitu ya, atau enggak yang paling struggle banget gitu ya mata kuliahnya selama 5 semester ini tuh apa? Dan kenapa? Yang paling struggle ya, menurut saya Hmm. sih tentang itu ya, komputasi, misalnya kayak Hmm. praktek metode numerik. Kan kita udah dapat Hmm. teori metode numerik, setelah itu Hmm. kita buat codingnya, entah Python, C++, JavaScript. Nah, kalau saya kan SMA belum ada belajar kayak gitu ya, Kak, program Hmm. komputer kayak gitu mungkin belum terlalu Hmm. enggak juga, jadi agak sedikit struggle di sana sih. Tapi bagusnya di sini tuh kita saling membantu gitu, Kak. Jadi kalau misalnya ada Hmm. yang nggak bisa, entah itu senior atau junior, itu bisa saling nanya, boleh saling sharing-sharing gitu. Hmm. Oke, jadi
nggak usah khawatir gitu ya, meskipun mata kuliahnya susah gitu ya, tapi pasti Ya, bisa lah ya karena saling membantu. ya Nah, pasti terus bisa. Kak kalau tugas-tugasnya sendiri nih, kalau di meteorologi SMK ini seperti apa sih Kak bentuknya gitu, banyaknya presentasi Kak atau gimana? Kalau tugasnya sama sih kayak universitas Hmm. lain. Jadi ada makalah juga. Terus kalau misalnya kita Hmm. praktek kan ada makalah buat Ya. praktek, laporan praktikum kayak gitu. Sama aja sih. Terus kadang buat jurnal-jurnal juga tugas-tugasnya. Mirip-mirip sama Hmm. universitas biasa sih. Jadi dalam segi akademis dan tugas tuh gak jauh beda lah ya sama teman-teman Iya, yang di nggak jauh universitas. beda. Nah, terus Kak, kalau yang paling membedakan gitu, apa sih gitu di SMKG sama di universitas barangkali Kak? Entah itu dari sisi mananya gitu Kak? Kalau yang membedakan ya, pastinya dari Hmm. sistem pendidikannya. Kan kita semi Hmm. militer. Kalau universitas biasa kan bebas. Mau ke kampus Ya, ya. pakai baju bebas, yang penting rapi sama Hmm. sopan. Kalau kita udah ada Hmm. seragamnya, terus ada apel pagi, terus apel penurunan, setiap hari besar kita pasti wajib upacara. Kayak gitu sih Kak, sama semuanya itu ada aturannya gitu. Jadi kita nggak Hmm. bisa secara langsung ngomong sama dosen. Maksudnya ada tata Hmm. tata caranya gitu. Hmm. Oke, jadi lebih semi militer pastinya, dan pastinya di asrama ya Kak ya Oh, untuk biasanya. STMKG sendiri asramanya belum jadi. Jadi kita masih ngekos. Hmm. Tapi jangan khawatir. Jadi setiap bulan Hmm. kita dikasih tunjangan ikatan dinas nih sebesar 600.000. Oke. Oke, dan kalau misalnya selain living cost gitu ya kayak yang tadi, terus kalau biaya pendidikannya atau yang lainnya itu gimana Kak? Kalau Apakah biaya dari pendidikan, hmm? karena kita perguruan tinggi kedinasan, jadi kita free Hmm? gitu, gratis. Oke, Cuman kita nanggung gratis. kos sama makan aja sih. Oke, dan tinggal belajar yang benar ya barangkali ya. Iya, benar sekali. Oke, nah Kak, kalau biasanya setahuku ya, kalau di PTK lain tuh ada sistem drop out ya. Kalau di Iya, SMKG sendiri gimana? sama kayak PTK lainnya. Jadi kalau misalnya Hmm. IPK-nya nggak cukup nih, dia harus drop out ataupun dia melakukan ataupun dia mempunyai angka kesalahan yang 100 gitu. Jadi ada Hmm. perka-perkanya di sana. Makanya Hmm. nggak semena-mena bisa berbuat apa saja gitu. Hmm. Karena semua ada Oke. aturannya. Iya, semua ada aturannya ya. Nah, terus Kak, boleh dibagiin nggak tentang mungkin sedikit pengalaman suka duka selama kuliah di meteorologi SMKG itu apa sih? Ayo, apa aja gitu? Sukanya yang pasti ketemu teman ya dari seluruh Hmm. wilayah Indonesia. Kita punya Hmm. dari Sabang sampai Merauke. Mau cari orang timur Hmm. ada, mau paling barat juga ada. Sukanya itu sih. Mungkin dukanya nggak ada sih, cuman Hmm. awal-awal mungkin kita karena kita orang rantauan, jadi kan kita perlu adaptasi kan gimana di Jakarta, Hmm. tinggal di Jakarta. Apalagi Iya. cuacanya kalau dibanding sama daerah saya, Jakarta tuh lebih panas gitu Hmm. daripada di sini. Hmm. Terus makanan kayak gitu kan kita juga harus Hmm. cari-cari yang gitu. Terus ya gitu aja sih Kak. Lebih banyak sukanya yang pastinya. Oke, dukanya lebih kepada proses adaptasi di awal Iya, ya. benar. Berarti. Nah, terus Kak, kalau di meteorologi SMKG sendiri ada konsentrasi nggak Kak? Atau semacam peminatan jurusan gitu Kak? Nggak ada sih Kak, karena Hmm. kita kan ada 4 prodi kan, Hmm. meteorologi, Hmm. klimatologi, geof, sama instrumentasi MKG. Nah, jadi Ya. setelah lulus, kita bakal jadi ASN BMKG, jadi nggak ada kepecah Hmm. lagi konsentrasinya mau Hmm. kemana. Kalau udah meteorologi, ya udah jadi meteorologi aja. Oke. Nah, berhubung tadi disinggung sedikit gitu ya, tentang nanti lulusnya jadi ASN BMKG gitu. Nah, boleh dijelasin nggak Kak lebih rincinya, maksudnya prospek kerjanya atau nanti tuh kerjanya di bagian apa sih gitu, atau nggak ngapain aja sih gitu? Oke, jadi khusus untuk prodi meteorologi sendiri tuh kan kita punya 3 Hmm. stasiun meteorologi. Ada meteorologi Hmm. maritim, penerbangan, sama sinoptik. Nah, kita biasanya tuh kalau setelah lulus kita bakalan jadi Hmm. forecaster nih atau prakirawan cuaca. Hmm. Yang mana nanti kan Oke. informasi-informasi itu akan berguna tentunya bagi masyarakat. Hmm. Oke, pastinya ya. Iya dong. Iya, nah terus Kak, biasanya kalau yang jadi ASN atau misalnya lulusan dari PTK gitu ya, harus siap ditempatkan di mana aja katanya. Nah, itu benar nggak sih Kak? Iya, benar. Jadi
sebelum kita masuk kan ada tes-tesnya kan, entah itu SKD, SKB, kesehatan, wawancara. Nah, setelah kita dinyatakan lulus tahap-tahap semua, nanti bakal ada dikasih surat gitu, surat pernyataan bahwa kita siap ditempatkan di mana saja. Oke. Se-Indonesia di mana aja pastinya ya? Iya, se-Indonesia. Nah, Kak, terus Kak, tadi kan disinggung juga nih tentang seleksi masuknya ya, tadi ada apa SKD dan sebagainya gitu. Nah, boleh dijelaskan Kak, rangkaian tes masuknya tuh seperti apa? Karena pastinya lebih banyak ya daripada ke UNIF. Iya, jadi kalau UNIF kan dia bisa SBM, SNM, atau mandiri ya. Tapi kalau di STMKG sendiri atau PTK-PTK yang lain, cuman hanya ada satu jalan untuk masuk. Awalnya kita daftar dulu nih di SSCN. Ya. Tapi sebelum kita daftar harusnya data-data yang kita punya harus sesuai dong ya, kayak nilai raport kayak gitu. Misalnya udah selesai, nanti nama kita bakalan muncul dan lokasi tes di mana kita bakal tes. Setelah kita tes SKB, jadi SKB itu kayak tes CPNS biasa sih, kayak kewarganegaraan, terus matematika umum, bahasa Indonesia, yang seperti itu. Setelah kita lulus, lanjut lagi besoknya ke SKB, seksi kompetensi bidang. Karena kita STMKG basicnya IPA, dasarnya IPA, jadi bidang kita tuh fisika, bahasa Inggris, sama matematika. Dan setiap tahun itu beda-beda sih. Maksudnya kalau waktu saya itu ada nilai ambang batasnya. Kalau waktu 2 tahun yang lalu dia pakai sistem rankingan gitu, jadi beda-beda gitu. Nah, setelah SKB, lanjut lagi ke udah lolos, dinyatakan lolos, lanjut lagi ke tes kesehatan dan wawancara. Sama jasmani juga sih. Kesehatannya di rumah sakit, jasmaninya lari, dan terakhir wawancara. Itu tinggal nunggu pantukhir aja. Oke, jadi banyak rangkaiannya ya, dan tadi berarti harus harus matang juga pelajaran apa fisika, matematika, dan bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris, ya. Oke, nah mungkin Kak boleh dikasih tips buat para calon mahasiswa yang mau masuk ke STMKG gitu. Gimana sih nyiapin atau enggak boleh di-share cara belajarnya waktu dulu belajar sebelum seleksi masuk? Iya, jadi kan kebetulan tahun ini tuh STMKG nggak buka PTB ya. Nah, jadi menurutku sih yang teman-teman yang mau daftar STMKG itu pastinya lebih banyak punya spare waktu nih, lebih banyak punya waktu latihan-latihan. Latihan-latihan yang semangat aja sih, jangan sampai bosan, jangan sampai kendor, apalagi lihat temannya udah kuliah terus dia belum gitu kan, kadang sempet down orang kayak gitu. Udah sih latihan aja, terus jangan lupa berdoa, jaga fisiknya terutama, jangan sampai males-malesan, tidur-tidur aja kan belum mau tes, kayak gitu biasanya. Ya gitu sih, karena semakin banyak kita latihan, kita bakal terbiasa kan sama soal-soalnya. Sama kayak kata pepatah, kita bisa karena terbiasa. Ya udah, karena soalnya mirip-mirip juga, paling putar-putar itu aja, nggak jauh-jauh beda. Oke, jadi penting banget untuk latihan soal dan latihan fisik barangkali dari jauh-jauh hari ya? Iya, benar sekali. Oke, nah terus Kak, boleh tadi untuk calon mahasiswanya nih, nah kalau untuk nanti misalnya udah keterima nih di STMKG, nah boleh ngasih sepatah dua patah nasihat atau apa ya, masukan gitu ya, apa sih yang harus dipersiapkan, dilakukan gitu ya, biar nanti tuh bisa survive gitu. Apa ya, persiapkan mental dan fisik yang baik. Yakin aja dirinya bisa, jangan sampai kendor. Udah jauh-jauh ya dari daerah rantauan, masa kendor sih gitu doang gitu. Kayak karena beberapa orang kadang kan PTK nih PTK, pada takut gitu kan Kak. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu sih sebenarnya. Cuman mindsetnya aja yang dibuat seperti itu. Jadi gitu aja sih, tetap semangat, siapin fisik dan mental. Oke, siapin fisik dan mental gitu ya. Dan pastinya seru banget ya kuliahnya tadi, karena Kak Jenita sendiri bilang lebih banyak sukanya kok daripada dukanya gitu ya. Bener sekali. Oke. Nah Kak, ini udah banyak pertanyaan yang masuk nih Kak. Yang mana dulu ya? Dari ini aja deh, dari Muhammad.na, KSKD itu untuk semua perguruan tinggi kedinasan sama atau enggak? Jadi untuk SKD itu sendiri beda
Kalau mungkin tesnya sama ya, aku juga belum tahu soalnya aku cuma ikut STMKG aja. Karena dari tahun 2018 kita cuma boleh milih satu PTK kan, jadi kita nggak tahu juga. Tapi kalau SKD di semua PTK sih sama, karena tes CPNS biasa gitu. Yang bedain SKB-nya sendiri. Oke, yang per bidang itu ya? Ya. Oke, sip. Nah, terus Kak, ada lagi yang nanya. Dari Laila Rizky Amalia, Kak, cara ngilangin rasa malas buat belajar gimana katanya? Cara hilangin rasa malas ya? Malas itu wajar. Wajar sih, namanya manusia juga malas ya. Iya. Caranya itu mungkin buat suatu, apa ya, kayak note atau tujuan, goals hidup gitu loh. Misalnya minggu pertama, sedikit-sedikit aja nggak apa-apa, yang penting udah tercapai goalsnya. Misalnya 30 menit belajar SKD gitu. Terus itu dilakuin setiap hari, mungkin di weekend bisa dikasih sebuah suatu apresiasi ke diri sendiri. Misal kayak mau beli es krim nih, tapi harus ini gitu. Kayak bisa dan jadi ingat sama goals hidupnya. Mungkin ada yang ingin membanggakan orang tua dan sebagainya kan, beda-beda setiap orang. Oke, jadi ingat goal sama ngasih reward kali ya. Ya, benar, dengan apa yang udah dilakuin. Biar makin semangat gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, terus Kak, oh ya biasanya penerimaan atau seleksi masuknya tuh dimulainya di bulan apa sih Kak yang udah-udah? Biasanya dimulai dari bulan, saya juga cukup lupa ya, tapi September udah mulai masuk kok para calon taruna. Dan untuk informasi lebih lanjutnya itu bakal selalu diupdate di Instagram STMKG Official sama Instagram Desimen STMKG. Jadi di follow aja, pasti nanti bakal ada informasinya. Pasti ya, dari @resimen.stmkg juga. Nah, terus Kak, ini ada dari Ardlian. Tes fisiknya apa aja katanya? Apa lari aja atau ada lagi Kak? Untuk tes fisiknya sendiri itu untuk tahun yang terakhir, tahun 2019 itu ada lari sih di kampus sebanyak 5 putaran lapangan. Itu aja sih. Oke. Jadi nggak muluk-muluk gitu ya? Iya. Nah, terus ada lagi nih dari Reza TM13. Izin bertanya Kak, tahun 2021 dibuka enggak katanya STMKG? Nah, untuk tahun 2021 saya juga nggak berani bilang, nanti dibilang sebar berita hoax. Jadi dipantengin terus aja Instagramnya ataupun website STMKG Official. Oke, tapi bisa dipersiapkan dari sekarang lah ya untuk yang mau ya. Semakin lama persiapannya semakin bagus dong ya kan Kak? Pastinya. Nah, terus Kak ada lagi dari Lazario Stefano. Rekomendasi buku untuk belajar masuk STMKG apa Kak? Untuk rekomendasi buku ya, terakhir ada sih buku PTB STMKG. Nanti mungkin bisa ditanya aja di akun STMKG Official di IG-nya. Mungkin nanti adminnya bisa bantu jawab. Oke, lanjut lagi. Jangan dulu bahasan ya Kak ya. Banyak ya. Karena masih pasti pada tertarik nih buat masuk STMKG nih. Dari Hayuk Siah katanya. Dari keseluruhan tes masuk STMKG, materi yang paling lumayan susah apa Kak katanya? Tes masuk SKB-nya ya yang pasti. Menurut aku sih fisikanya yang lumayan susah. Ya, karena kan basicnya fisika. Jadi kalau aku kan kemarin ikut tes SBM juga ya. Nah, kan ada fisikanya juga kan kalau Saintek. Nah, menurutku ya lebih sulit STMKG sih daripada yang Saintek. Tapi ya itu semua bisa terlalui kok, hanya mindset aja. Yang penting belajar dan usahanya itu ya. Iya bener Kak. Oke, terus Kak ada dari Alfiani 76 katanya, ada hitung-hitungannya nggak sih Kak katanya kuliahnya? Iya pastinya ada hitung-hitungannya. Gue juga fisika, matematika ya pasti menghitung. Pasti menghitung ya. Oke. Iya. Nah, terus tadi kan Kak banyak juga nih disebutin software-softwarenya gitu ya? Iya. Nah, itu kalau misalnya belajar dari nol di sana atau gimana nih Kak? Iya, jadi jangan takut. Kita di sini diajarin dari nol kok, mulai dari dasar. Mulai dari cuman munculin ketikan hi gitu doang, sampai kita bisa buat aplikasi.
Oke, ternyata sampai bisa buat aplikasi gitu ya. Iya. Nah, masih ada lagi nih Kak Janita. Dan karena masih ada waktu juga, jadi aku bacain aja gitu ya. Iya. Karena kapan lagi ya bisa sharing sama Kak Janita nih dari STMKG. Nah, terus Kak dari Cindy Yuniarti, katanya izin bertanya Kak, lulusan SMA 2018 masih bisa masuk nggak? Masih bisa. Kalau nggak salah terakhir tuh umur 21 tahun. Nanti cek aja lagi di website STMKG official, ada kok persyaratan-persyaratannya. Oke, berarti harus apa ya? Harus update terus gitu ya ke websitenya Iya. tadi Iya, STMKG. jadi sebelum daftar sebaiknya dicoba cek-cek dulu biar nggak udah setengah jalan, ternyata ada yang nggak bisa nih gitu. Sayang banget kan. Iya. Nah, terus masih dari Lazario Stefano, nilai ambang batas SKB katanya berapa Kak? Diumumkan nggak sih Kak? Biasanya kalau nilai ambang gitu. Iya, biasanya tuh diumumin sebelum tes. Jadi kan karena tiap tahun berbeda-beda. Jadi misalnya sekarang ada pembukaan PTK nih gitu. 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya udah dikasih tahu kok biasanya nilai ambangnya berapa, tesnya apa aja, itu udah dikasih tahu. Berarti itu ya harus up to date banget gitu ya. Iya. Balik lagi ya. Nah, terus dari skeat.caph izin bertanya Kak, apakah ada kuota per daerah untuk penerimaan tarunanya? Untuk kuota per daerah sih kayaknya nggak ada sih, sama aja sih semua. Tapi setiap daerah punya kuota masing-masing kok. Terakhir di NTB sendiri tuh waktu tahun 2018 tuh yang bisa lolos buat tes kesehatan sama wawancara itu 15 orang, 10 orang 10 orang taruna, 5 taruni. Tapi pas Pantukhir nggak semua juga bisa lolos gitu. Berapa? Oke. Berarti terbuka juga gitu ya kalau kayak gitu. Nah, ini lanjut nih Kak. Muncul nggak Kak pertanyaannya? Pokoknya kalau nggak salah nanya, ada persyaratan mata gitu nggak sih Kak? Kalau mau masuk STMKG meteorologi. Nah, untuk persyaratan mata ada juga di peraturan di websitenya. Jadi maksimal itu -2, tapi nggak boleh silinder. Boleh -2, tapi nggak boleh silinder. Oke. Maksimal ya? Iya. -2. Dan nggak boleh silinder. Oke, berarti harus dijaga juga kesehatan mata ya, selain kesehatan fisik. Nah, terus, tes wawancaranya kalian tanya apa aja, Kak? Terus pakai bahasa Inggris atau gimana wawancaranya? Oh ya, jadi untuk tes wawancaranya sendiri beda-beda mungkin ya tiap wawancara. Tapi waktu saya kemarin, itu tuh ada sih pertanyaan tentang bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia. Terus ditanyain tentang kayak hukum-hukum fisika, Kak. Misalnya kayak kenapa kapal bisa nggak tenggelam, kayak gitu-gitulah. Terus ditanyain tentang diri kita sendiri juga, kenapa bisa mau masuk sana, passionnya kenapa, kayak gitu. Kalau bisa bahasa Inggris sih lebih bagus, karena ya lebih bagus juga, lebih bisa menjual diri lah. Iya, betul. Lebih impresif gitu ya. Iya, kalau ada sertifikat juga mungkin ya bisa membantu mungkin, tapi kurang tahu juga ya bagaimana sistem penilaian untuk wawancara kan dari orang pusatnya sendiri. Iya. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir dari teman-teman dari Muzahwa. Kak, kapan pengumuman pendaftarannya dibuka? Oh, tadi udah ya, yang sekitar bulan apa gitu ya? Iya, tapi nanti cek aja di Instagram, dipantau aja. Nanti bakal di-highlight biasanya kalau tentang pendaftaran gitu. Oke, nah terus kayak ini pertanyaan terakhir dari aku, kalau tadi dari teman-teman ya, ini dari aku gitu. Rencana dan harapan Kakak nih setelah nanti lulus atau rencana kedepannya nih Kak, seperti apa? Boleh di-share? Mungkin untuk kedepannya ya paling deket aja nih bisa lulus dengan nilai cum laude lah ya. Terus, amin. Terus kalau ada kesempatan mungkin bisa lanjut lagi kuliah S2. Kan kita pasti mau improve ourselves kan, ingin jadi lebih baik lagi. Dan mungkin bisa menjadi ASN yang baik seperti motonya BMKG, handal dan terpercaya dalam memberikan informasi.
Amin, amin. Semoga lancar kuliahnya sampai nanti lulus dan Amin. semoga semua harapannya pun terwujud gitu ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Jenita udah mau sharing sama kita. Seru banget nih sharingnya Kak. kali ini. Nah, mungkin sebelum menutup live kali ini, ada closing statement dari Kakak atau informasi tambahan untuk teman-teman? Boleh, silakan. Informasi tambahan ya. Mungkin Hmm. buat teman-teman yang ingin masuk STMKG, seperti yang tadi saya bilang, jangan patah semangat, tetap semangat. Mungkin Hmm. kalau misalnya kemarin nggak bisa lolos, dicoba lagi tahun ini, karena kita tuh sama kayak bunga kan, Kak. Mungkin Hmm. kemarin kita belum bisa mekar, tapi tahun depan mungkin bisa jadi tahun keemasan kita. Hmm. Yang dari saya. Oke. Terima kasih Kak Terima Jenita, kasih, sukses terus ya, Kak. sehat selalu.